Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12. Sekarang kalian sudah berada di tingkat akhir ya, menempuh pembelajaran di SMA Negeri 1 Panggarangan. Semoga kalian selalu tetap semangat, mulai untuk mempersiapkan langkah ke depan, karena kalau tidak salah, kurang dari setahun lagi ya, kalian akan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Panggarangan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan pengantar mengenai mata pelajaran seni budaya untuk kelas 12. Kebetulan untuk kelas 12 ini kalian kembali belajar ya. Kita kembali bersama untuk belajar mata pelajaran seni budaya dengan Ibu. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini sedikit pengantar dari Ibu. Untuk seni budaya kelas 12. Nah, hal yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang teknis pembelajaran. Seperti kita ketahui, pada tahun ajaran baru ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Ya, semoga pembelajaran daring ini tetap membuat kita semangat, tetap membuat kita tidak putus asa gitu. Jadikan semua ini sebagai pembelajaran dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara luring kembali, secara langsung di sekolah. Untuk teknis pembelajaran mata pelajaran seni budaya, yaitu yang pertama materi. Jadi di sini nanti kalian akan Ibu berikan materi, kalian akan mempelajari secara mandiri. Nah, materi ini entah itu langsung dari Ibu ataupun nanti Ibu memberikan topik untuk kalian cari gitu kan. Untuk kalian cari bisa menggunakan platform-platform yang ada seperti rumah belajar atau mungkin platform-platform lainnya seperti itu ya. Nanti Ibu akan memberikan instruksi ini untuk kalian mencari materi, mempelajari materinya ataupun langsung dari Ibu pribadi. Yang kedua, diskusi. Ya, jadi ada suatu pertemuan kalian mempelajari materi. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan diskusi. Nah, kalian akan melakukan diskusi dengan Ibu baik secara online melalui chat ataupun secara tatap muka online seperti itu ya. Insya Allah nanti akan Ibu sampaikan misalkan jika tatap mukanya secara online menggunakan aplikasi apa, terus penggunaannya seperti apa, nanti akan Ibu siapkan tutorialnya. Selanjutnya yang ketiga, diskusi kelompok. Ya, setelah kalian melakukan uh, belajar mandiri gitu ya, mencari materi, mempelajari materi, selanjutnya kalian sudah melakukan diskusi dengan Ibu di sini sebagai guru. Yang langkah selanjutnya adalah akan dibuat kelompok untuk kalian melakukan diskusi bersama kelompok. Diskusi ini silahkan dilakukan secara daring ataupun luring. Mungkin untuk luring ini bagi orang-orang yang dekat ya, daerahnya dekat tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu presentasi. Ya, kenapa di sini Ibu sampaikan ada presentasi luring dan presentasi daring? Ya, di sini nih ada luring dan daring. Jadi, untuk yang secara daring, misalkan oke, kalian sudah siap, sinyalnya sudah bagus, kuotanya ada seperti itu ya, paket datanya ada, kelompoknya siap untuk melakukan ini presentasi secara daring. Nah, nanti akan Ibu sampaikan teknisnya lagi seperti apa, misalkan menggunakan aplikasi apa, kalian melakukan presentasi secara daring kepada Ibu.
Nah, untuk luring, ini Ibu memfasilitasi bagi kelompok yang terkendala, mungkin Bu di daerah saya tidak ada sinyal, atau kendala-kendala lainnya yang memang tidak bisa dilakukan secara daring sama sekali. Misalkan seperti itu, Ibu akan memfasilitasi untuk Ibu langsung mungkin misalkan ke daerah siapa, nanti Ibu akan stay di sana, kalian yang mengikuti, insya Allah kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena kelompok ini juga Ibu akan buat tidak lebih dari 5 orang, seperti itu ya. Nah, jadi kalian sudah harus mempersiapkan semuanya ya. Mulai sekarang latih untuk belajar mandiri, untuk terus saling berdiskusi. Silahkan Ibu terbuka untuk siapapun yang ingin bertanya ya. Untuk selanjutnya, baik, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi inti. Pada mata pelajaran seni budaya di kelas 12 ini, kita akan mempelajari materi tentang teater. Ya, teater kontemporer ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh, izinkan Ibu untuk kembali mengingatkan nih kompetensi inti ya, tujuan kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum 2013. Yang pertama itu sikap spiritual, ini pasti ya. Ini Ibu kembali mengingatkan bahwasanya dalam pembelajaran itu bukan sekedar pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian persiapkan. Ya, yang pertama ini ada sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ya, intinya misalkan kalian setiap berdoa, setiap melakukan pembelajaran diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu dan lain sebagainya ya. Dijaga juga nih ibadahnya pada banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa semoga semuanya cepat berlalu gitu ya, pandemi ini khususnya ya. Ini sikap spiritual itu berhubungan dengan eh, ajaran agama yang kita anut masing-masing. Selanjutnya, yang kedua tentang sikap sosial. Nah, ini nih, sikap sosial. Ya, di sini kalian juga dalam pembelajaran tetap harus bisa menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian, kerjasama, santun, responsif, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi salah satu aspek penilaian, ya, karena itu juga yang harus menjadi capaian yang harus kalian tempuh. Seperti itu. Jadi Ibu kembali ingatin ya, bukan hanya sekedar nilai pengetahuan ataupun keterampilan. Kalian harus bisa nih sikap spiritualnya, sikap sosialnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya pengetahuan. Ya, nanti akan Ibu jelaskan lebih jauh tentang pengetahuan dan juga keterampilan dalam kompetensi dasar yang harus kalian tempuh. Selanjutnya ini kompetensi dasar tentang mata pelajaran seni budaya bidang seni teater. Nah, di sini ada poin 3.1, 3.2 dan 4.1 dan 4.2. Ini berpasangan seperti ini ya. Ini untuk 3.1 ini tentang KD pengetahuannya, tentang KI pengetahuannya, mencakup KI pengetahuan, dan ini mencakup keterampilan. Untuk yang pengetahuan yang 3.1 nanti kita akan fokus kedua ini dulu ya selama pembelajaran. Untuk yang 3.1 itu memahami konsep teknik dan prosedur seni peran teater kontemporer. Nah, di sini kita mempelajari teori-teori materi-materi yang berkaitan dengan konsep teknik dan prosedur seni peran teater kontemporer. Jadi kita akan melakukan pembelajaran mengungkap ya, terus mempelajari, menggali materi-materi teori-teorinya, dan yang nantinya di KD 4.1 ini kita diminta untuk meragakan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur teater kontemporer. Jadi ketika kita sudah paham teorinya, kita sudah mempelajari, kita akan coba untuk langsung memperagakan, mempraktikkan secara langsung. Teknisnya kita bicarakan nanti ya. Ini untuk yang 3.1 4.1, yang selanjutnya yang 3.2 4.2-nya memahami teknik menyusun naskah teater kontemporer dan menyusun naskah lakon sesuai kaidah teater kontemporer. Jadi di sini kita berusaha ketika kita sudah paham tentang teorinya, tentang materinya, kita langsung praktik agar lebih paham lagi. Seperti itu.
Semoga bisa ya. Nah, yang terakhir nih sebelum Ibu tutup, tips dan trik nih ketika kalian menghadapi pembelajaran daring. Yakin Ibu eh, paham ya, paham kadang kita merasa jenuh gitu kan, kita merasa capek dengan situasi yang seperti ini. Kita harus yang biasanya langsung tatap muka harus dialihkan secara daring, itu bukan hal yang mudah untuk kita semua. Bukan hanya untuk kalian sebagai siswa, tapi juga buat bapak ibu guru kalian seperti itu. Nah, tapi di sini ibu akan sedikit memberikan tips nih dan trik untuk kalian menghadapi pembelajaran daring ya. Yang pertama, positive thinking. Ya, yakin kalian harus mindset pikiran kaliannya nih harus bisa dibentuk bahwa yakinlah semua ini ada hal yang baik di depan gitu ya. Ada pembelajaran yang bisa kalian petik di depan gitu ya. Positive thinking ketika kalian merasa lelah dengan keadaan seperti ini, untuk siapkan diri kalian untuk selalu berpositif thinking. Baik itu misalkan terhadap keadaannya ataupun terhadap bapak ibu guru ataupun terhadap sekolah ataupun terhadap teman gitu. Ketika kalian menemukan titik jenuh, rasa lelah ketika pembelajaran, coba untuk berpositif thinking. Dalam hal apapun utamakan untuk positif thinking. Jangan sampai negative thinking mempengaruhi diri kalian. Jadi kuasai diri kalian dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua, waktu yang tepat untuk melatih kemandirian diri sendiri. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kita sama-sama melatih kemandirian diri kita. Tidak dapat kita pungkiri dengan adanya pembelajaran daring ini, harusnya ini menjadikan diri kita untuk ayo upgrade ilmu, tapi dengan cara mandiri gitu. Kita bisa mengukur sejauh mana. Banyak sekali platform-platform, terus media-media, sumber-sumber online yang bisa kalian pelajari gitu kan. Inilah saatnya kalian untuk membuka, tidak hanya sekedar ketika misalkan di sekolah berpacu pada bapak ibu guru, tapi kalian pada saat ini bisa mencari dari berbagai sumber untuk yang nantinya akan didiskusikan dengan bapak ibu guru kalian. Jadi melatih kemandirian kalian ya, melatih manajemen waktu kalian di rumah gitu kan untuk pembelajaran online ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu berbagi. Ya, berbagi. Apapun yang kalian hadapi, cobalah untuk berbagi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Kalian merasa pusing dengan keadaan, coba untuk ceritakan ke mungkin teman dekat, sahabat dekat, ada orang tua, ada guru juga. Kalian ungkapkan, saya merasa jenuh, saya capek seperti ini. Mungkin nanti ketika kalian coba untuk berbagi kendala-kendala itu dari bapak ibu guru, dari siswa, dari teman-teman kalian, dari orang tua, kalian akan memberikan semacam solusi mungkin, atau minimal kita didengarkan. Itu biasanya perasaan kita akan sedikit lebih plong seperti itu ya. Selanjutnya bukan hanya tentang kendala atau keluhan yang bisa kalian bagikan, tapi tentang hal yang membuat kalian senang, ataupun misalkan oh saya dengan pembelajaran daring ini menemukan ini nih gitu ya. Kalian bisa bagi itu semua ke teman-teman kalian gitu kan. Kalian bisa share itu semua pengalaman kalian gitu kan. Jadi kita upayakan, meskipun dalam kondisi seperti ini, kita upayakan untuk terus selalu berbagi. Selanjutnya ini ya, always be happy ya. Jadi pastikan kalian untuk selalu bahagia ya, bahagia dalam kondisi apapun, karena sejatinya yang menentukan bahagia atau tidak yaitu diri kita sendiri. Oke, itu saja mungkin untuk tips dan trik nih untuk kelas 12 ya. Ibu yakin kalian sudah lebih dewasa nih ya, sudah lebih dewasa, apalagi sebentar lagi akan menjadi calon mahasiswa dan mahasiswi universitas-universitas impiannya ya, masing-masing calon orang-orang sukses. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semangat dan sukses selalu untuk kalian calon mahasiswa mahasiswi. Ibu akan mendengar kabar tahun depan bahwa kelas 12 sekarang banyak ya yang menggapai target-target atau capaiannya di universitas-universitas impian.
Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.